Selamat pagi anak. Ya, kita ketemu lagi pelajaran administrasi umum. Ya, dan bersihkan dulu kelasnya. Sudah. Ya. Nah, setiap mulai pelajaran atau setiap berganti jam pelajaran, kalian harus membersihkan kelas ya. Ya. Karena kita udah buat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas kita tentang kebersihan nomor berapa kemarin? Nomor 2 kan? Yaitu menjaga kebersihan kelas. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Kak Islam. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang administrasi umum, yaitu materinya tentang komunikasi. Coba buka bukunya. Buka bukunya halaman 120. Oke, sekarang kita melaksanakan teknik stopnya ya. Nah, sekarang ambil posisi yang paling nyaman menurut kalian. Pertama adalah stop, berhenti dari kegiatan apapun. Lalu kalian pejamkan mata. Tangannya letakkan. Nah, senyamannya. Atau di bawah boleh. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Sekarang kita masuk ke tarik nafas mendalam. Rasakan, keluarkan. Lihat mulut. Nah, rasakan udara panas yang keluar dari mulut. Tarik nafas segar yang merupakan energi bagi daya. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Sekarang sambil melakukan itu kalian rasakan diri kalian sedang apa. Tangannya sedang apa, yang kakinya rasakan kalian tuh pantatnya lagi duduk, kakinya lagi menyentuh lantai, tangannya lagi buka apalah ya. Oke, sekarang lanjutkan. Sudah selesai. Oke, ya. Jadi gimana rasanya? Ada kira-kira perubahan? Ada. Sudah lebih fokus sekarang? Nah, berarti kita sudah bisa mulai pelajaran ya. Nah, materi kita tentang komunikasi. Sebelum Bapak memberikan materi, Bapak ingin tahu dulu kalian itu punya gaya belajar yang seperti apa. Gaya belajar itu ada auditori atau mendengar. Ya, dia lebih suka mendengar. Ini biasanya orang yang suka dengar musik. Ada orang yang dia harus baca, baru dia bisa paham pelajaran itu. Harus dibacanya. Dia nggak bisa cukup dengar aja. Nggak bisa dia cukup dengar guru yang ngomong. Kemarin kan Bapak kirim link untuk menit gaya belajar kalian. Siapa yang gaya belajarnya itu auditori atau mendengar? Katakan. Ya, ada 4 orang. Berarti kalian nanti akan Bapak berikan materi berbentuk video yang ada suaranya. Siapa yang visual atau suka membaca? Ya. Nanti kalian boleh juga melihat video. Bapak tambahkan juga nanti materi ke grup berbentuk tulisan atau blog, ya, untuk memperdalam materi, gitu ya. Nah, jadi untuk yang audio visual, yang mendengarkan, yang melihat, coba kalian lihat video berikut ini. Ini video tentang
komunikasi. Udah siap? Siap, Pak. Nah, diperhatikan dan dicatat jika ada yang perlu. Ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Oke, sudah selesai. Jadi itulah tadi materi tentang komunikasi. Bagi yang melihat video, kalian pasti sudah mengerti. Yang suka mendengar, pasti kalian sudah tahu dari cara mendengarkan. Bagi yang suka membaca, tadi sudah Bapak bagi linknya untuk dibaca. Nah, sekarang Bapak pengen tahu dari kalian, apakah kalian apa yang kalian dapat dari materi yang baru saja Bapak berikan. Coba siapa satu orang yang bisa memberikan pengertian komunikasi? Ya, ayo, coba ayo. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Ya, betul ya. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari komunikan kepada komunikan. Ya, tepuk tangan dulu buat saya. Di sini kalian akan Bapak berikan tugas. Tugas ini tentang tugas komunikasi, di mana tugas ini akan Bapak bentuk atau Bapak buat berdasarkan minat kalian. Ya, kalian punya minat nggak? Punya, Pak. Punya kan? Punya. Punya hobi? Punya. Punya cita-cita? Punya. Ada kan? Nah, Bapak ingin kalian melakukan komunikasi berupa wawancara. Yang kalian wawancarai itu adalah orang yang menurut kalian sesuai dengan minat kalian. Contoh, kalian punya cita-cita jadi dokter atau sangat suka lihat dokter, pengen jadi dokter. Nanti kalian lakukan wawancara kepada seorang dokter, ya. Yang kalian wawancara itu adalah tentang misalkan gimana tips-tipsnya jadi dokter, gimana cara supaya bisa jadi dokter, jurusan apa yang bisa kalian ambil untuk bisa jadi dokter, ya, dan lain-lain. Pokoknya lakukan aja komunikasi, ya. Kalian harus mempraktekkan bagaimana cara komunikasi yang benar, dari mulai mendengarkan yang baik, memberikan respon yang positif, kemudian kalian harus bisa mengontrol emosi, menghargai orang lain yang sedang bicara, kemudian jangan memotong bicara orang lain, gitu ya. Jadi itu harus kalian terapkan. Sekarang Bapak tanya, siapa yang minatnya di bidang olahraga? Angkat tangan. Ya, banyak ya di bidang olahraga. Ini olahraganya bermacam-macam ini. Ya, coba surati olahraga kan surati. Badminton. Nah, kalau si ini lari. Ya, lari. Ya, bermacam-macam kan. Jadi, siapa yang suka di bidang seni? Seni? Ya, si Yaumil juga. Si Ulan sih. Nah, Ulan. Ya, si Ulan juga. Si Suci suka apa? Melukis, menggambar gitu ya. Nah, jadi gini. Tugasnya, misalkan contohnya tadi si Suci suka menggambar. Coba cari orang yang suka menggambar atau orang yang pandai melukis atau orang yang sudah bekerja di bidang lukis melukis. Nanti lakukan wawancara apapun yang berhubungan dengan profesi itu. Ya, Suci. Atau yang suka badminton tadi contoh Serati. Coba nanti siapa tahu di kampungnya ada atlet badminton. Ada Rati? Ada kan? Nah, coba nanti lakukan wawancara dengan atlet badminton. Kira-kira apa? Kira-kira latihannya seperti apa? Apa aja yang sudah dilakukannya? Di mana dia belajar? Terus gimana caranya supaya si Rati bisa juga seperti dia? Gitu ya. Nah, itu tugasnya ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, ayo, silakan ayo. Tugasnya kapan, Pak, dikumpul? Iya, tugasnya dikumpul minggu depan, ya, minggu depan.
Jadi pekerjaannya selama 1 minggu. Yang lain saya mau tanya, Kirim dari ya Bapak. kirimnya bisa lewat Classroom, bisa lewat WA, tapi yang dikirim itu adalah linknya. Jadi hasil video kalian wawancara kalian upload ke YouTube atau Google Drive. Sudah diupload kan ada linknya kan? Linknya itu kalian kirim ke WA atau Classroom. Nanti Bapak tentukan. Udah mengerti ya? Oke. Oke. Sekarang kita melakukan ice breaking. Ice breaking itu penyegaran. Sebenarnya jangan ngantuk. Tadi Pak Tony ngantuk kan ya. Jadi ini namanya ice breaking tepuk nyamuk. Ya, tepuk nyamuk itu nanti ada 3. Tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri. Jadi tangan kanan kalian di atas. Coba tangan kiri kalian di sini. Nah, ketika Bapak katakan tepuk nyamuk sendiri, berarti kalian tepuk tangan sendiri. Gitu ya? Nah, apa lagi? Ketika Bapak katakan tepuk nyamuk kiri, pukul tangan kawan yang sebelah kiri. Ya, coba tepuk nyamuk kiri. Nah, gitu ya. Kemudian ketika Bapak katakan tepuk nyamuk kanan, berarti yang dipukul adalah tangan kanan sebelah kanan. Ya. Ngerti? Ngerti? Jangan ketawa ya. Oke. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk sendiri. Ya. Tepuk nyamuk kiri. Ada yang salah nggak? Nah. Tepuk nyamuk kiri. Nah. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kanan. Nah, oke, udah selesai kan? Nah, tunggu dulu. Setelah kita melakukan SDG, harapannya kalian sudah sedia kembali supaya mengikuti kembali pelajaran itu dengan semangat. Ya, harapannya nanti setelah Bapak keluar dari sini, terus ada pelajaran guru baru yang masuk atau guru yang lain yang masuk, kalian harus tetap semangat ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kita tarik suatu kesimpulan atau pembelajaran atau refleksi. Nah, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Coba, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Coba, ada? Ya, silakan, Bulan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan menggunakan media tertentu sehingga mendapatkan respon dan komunikasi. Komunikasi juga memiliki 5 unsur. Yang pertama komunikasi, yang kedua komunikan, dan ketiga informasi, keempat media, dan yang kelima Ya, berikan tepuk tangan kepada Allah. Jadi itu ya. Coba. Ya, jadi kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya, yang sudah berbunyi, sudah waktunya pembelajaran kita selesai. Ya, materi kita minggu depan yaitu tentang fungsi dari komunikasi. Ya, apa itu fungsi komunikasi? Minggu depan kita bertemu lagi. Ya, jangan sampai ada yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiknya kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Oke, selamat siang anak. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazmi, calon guru penggerak angkatan 4. Di sini saya dari Kabupaten Asahan, SMK Negeri 1 Kisaran. Di sini saya ingin merefleksikan hasil kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan.
mengenai aksi nyata di modul 22 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Di mana pada saat aksi nyata saya mengajar di kelas dengan menerapkan 2 poin tersebut ditambah dengan budaya positif. Jadi saat pembelajaran saya menerapkan budaya positif yang berhubungan dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua saya melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu tepatnya pembelajaran diferensiasi konten yang saya petakan berdasarkan gaya belajar siswa, dan pembelajaran diferensiasi produk yang saya petakan berdasarkan minat siswa. Kemudian saya juga menerapkan kompetensi sosial emosional. Di awal pembelajaran saya membuat teknik stop untuk melatih kesadaran diri. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran saya melakukan ice breaking. Itu seputar kegiatan aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Untuk refleksinya, dimana yaitu tentang perasaan saya saat membuat rencana dan melaksanakan, dimana saat merencanakan saya merasa sedikit bingung karena mungkin ini pertama kali dan di awal-awal penerapan, karena saya merasa sedikit kesulitan dalam melakukan pemetaan apa yang saya tentukan untuk materi tersebut. Tapi setelah saya pelajari, ternyata saya sudah menemukan pemetaan apa yang akan saya lakukan berdasarkan apa. Nah, setelah itu pada saat melaksanakan saya juga merasa deg-degan karena ini merupakan hal yang baru juga bagi saya dalam menerapkan di kelas. Begitu juga dengan siswa. Beberapa siswa agak sedikit heran apa ini teknik stop dan lain-lain. Namun semua berjalan dengan lancar. Dari aksi nyata yang saya lakukan ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan, khususnya dari saat merencanakan, melakukan, kemudian perbaikan-perbaikan. Jadi dari pembelajaran itu saya menemukan bahwa pemetaan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, kalau bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Agar memudahkan dalam perancangan RPP dan perancangan pelaksanaan pembelajaran saat di kelas. Kemudian jika dikaitkan dengan masa lalu sebelum saya menerapkan teknik pembelajaran ini, yaitu kesepakatan kelas, diferensiasi, dan kompetensi sosial emosional, itu ada memang sedikit perbedaan. Meskipun siswa di sini agak sedikit bingung, namun ada sedikit kemajuan dari target pembelajarannya juga tercapai. Mereka juga dengan senang hati saat pembelajaran, tidak jenuh, mereka bisa fokus. Kemudian mereka bisa mengingat kembali kesepakatan kelas yang disepakati di kelas bersama. Untuk perbaikannya dari pembelajaran itu mungkin kedepannya saya dalam melakukan pemetaan akan saya lakukan dalam jauh-jauh hari sebelumnya agar memudahkan saya dalam merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP dan pelaksanaannya di kelas. Inilah yang akan saya terapkan ke depannya, pembelajaran yang saya ambil, terutama dalam hal pemetaan, pembelajaran diferensiasi, kemudian menentukan KSE, karena KSE ini juga kita harus lihat berdasarkan kondisi siswa. Misalkan mereka jenuh, kita buat ice breaking, atau KSE mana yang perlu kita terapkan tanpa terlihat memaksakan, seperti itu. Ya, mungkin itu saja refleksi dari saya tentang aksi nyata modul 2. Semoga saya kedepannya bisa melakukan aksi nyata yang lebih baik dari yang saya lakukan pertama kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.